Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue pengen berbagi lagi berkaitan dengan coding lagi ya. Tapi ini tips and trick, kita ngebacot lagi. Oke, nah sekarang gue banyak banget di list komputer gue di sini ya, di komputer ini ada berbagai macam pertanyaan yang gue menarik sendiri gitu ya. Dan akhirnya coba gue buat playlistnya gitu. Nah, namanya playlist bacot gitu ya. Tapi itu saya bahas kode gitu. Oke, di sini pertanyaannya, Bang, gue udah belajar HTML, udah belajar JavaScript, udah belajar CSS, tapi kenapa gue masih stuck di sampai sini? Nah, di situ gue berpikir, wah, kayak keren nih kalau gue buatkan jadikan konten Ahaba, dan bagaimana sih reaksi dari kalian sendiri gitu ya. Terus banyak banget ya ternyata pertanyaan seperti itu, dan gue pendem selama 3 tahun belum gue buat playlistnya gara-gara gue stuck di 3 tahun itu. Dan akhirnya gue coba buat konten. Gue buat 10 tips ya. Jadi 10 tips untuk tidak stuck belajar JavaScript atau tidak stuck dalam belajar coding. Apa aja sih? Ayo kita simak. Ada 10 tips untuk tidak stuck belajar coding. Yang pertama, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dimana ya itu benar-benar bahasa untuk bisa belajar coding. HTML, CSS itu bukan bahasa pemrograman. Stop sampai sini ya. Terus buat apa gue belajar HTML, CSS tapi bukan bahasa pemrograman? Ketika kalian sudah belajar JavaScript, berarti kalian sudah belajar namanya memasuki dunia coding yang sesungguhnya. Nah, wajar banget nih kalian ngerasa mentok di JavaScript, karena ini fase yang dialami semua orang, semua programmer ketika sudah mau beranjak ke lebih advance. Ya, jadi yang pertama, ini hal yang wajar bagi kalian untuk belajar JavaScript dan itu stuck di situ. Karena di HTML dan di CSS itu tidak sedemikian rumit berkaitan dengan JavaScript. Karena begini ya analoginya ya. HTML itu adalah daging kalian. Ya, daging kalian, dan CSS itu adalah styling kalian. Kan HTML kan singkatannya Hypertext Markup Language. Terus CSS itu Cascading Style Sheet. Nah, kalau JavaScript itu adalah otak. Tidak kemungkinan adalah gini. HTML adalah tubuh, lalu CSS adalah baju, JavaScript adalah otak dari semua pergerakan. Nah, tidak mungkin kan kalau kita belajar, kalau kita perkenalan dengan orang, yaitu cuman tubuhnya saja, tidak ada stylingnya, tidak ada otaknya, malah bahaya, itu mengerikan. Nah, makanya di saat momen seperti ini seharusnya kalian sudah harus bisa lebih advance lagi cara berpikirnya, lebih computational thinking, lebih logik lagi, lebih semangat lagi untuk bisa belajar JavaScript secara advance. Bang, tapi gua stuck di sini. Nah, ada berbagai macam website, termasuknya kalau misalnya gua belajar itu di roadmap.sh. Silakan kalian kunjungi ya. Di roadmap.sh ini sangat lengkap banget untuk bisa kalian belajar. Khususnya HTML, CSS dan JavaScript itu lebih ke front end. Di roadmap.sh juga banyak ada namanya back end developer. Ada juga namanya banyak dah dari cyber security dan QA maksudnya ya. Itu banyak. Silakan kalian belajar di situ sesuai roadmap yang sudah diberikan. Nah, lalu tips yang kedua adalah HTML dan CSS itu statis. Tapi JavaScript sudah masuk ke logika dan interaksi. Jadi memang butuh adaptasi yang lebih atau adaptasi mental. Tapi kadang-kadang kalau bang, kenapa sih kalau HTML, CSS itu sangat mudah gitu, tapi kalau JavaScript lebih nggak ngotak gitu ya, pusing sendiri. Ya itu emang tantangannya gitu ya. Dan ini yang gue alami selama ini ya, selama belajar di coding gitu ya. Tapi jangan putus asa karena kalian baru mulai belajar coding ya. Di JavaScript juga ada roadmap tersendiri. Buka lagi .sh-nya, itu juga ada juga roadmap untuk JavaScript. Apalagi JavaScript sangat kompleks ya. Dan gua juga awal pertama kali belajar itu JavaScript.
Tapi di HTML CSS dulu gitu ya, pengenalan dulu segala macam. Dan di JavaScript sekarang sampai gue belajar namanya React gitu ya, React, Vue gitu. Gue lagi belajar ya gitu ya. Nggak usah keburu-buru untuk belajar coding, karena coding itu butuh namanya konsistensi, tidak butuh namanya percepatan. Percuma kalian cepat, kalian ngebut, kalian segala macam, tapi fundamentalnya 0%. Nah itu yang gua karena kurang suka gitu. Ada dah, dan ini salah satu adik kelas gua, dan dia tuh belajar coding cuma model nekat dan mau. Nah itu udah mau mendekati lomba kalau nggak salah ya, teman salah satu adik kelas gua tuh. Dan itu gue itu paling nggak suka sama orang yang dia langsung beranjak ke advance, artinya dia langsung beranjak ke buku buat toko online dan lain sebagainya. Itu gue paling nggak suka. Tetapi di sini gue bilang, kalau lu mau belajar JavaScript, kalau lu mau belajar coding, ikutin apa yang gue minta dari dasar hingga ke advance. Itu yang gue minta seperti itu. Tapi teman gue ini bilang, katanya, "Bang, kalau misalnya kayak gini terus gue akan bisa ikut lomba gitu, sedangkan lomba 3 bulan lagi." Kalau seperti itu lu bayar ke gua gitu ya kan. Lu mau belajar gua kasih gratis, tapi lu minta jawaban lu suruh bayar ke gua gitu ya. Ya lumayan lah kalau gua budgetin bisa sampai jutaan gitu, tapi gua di situ enggak. Nah disitulah dia mulai belajar konsisten dan terus berprogres. Akhirnya seperti ini. Percuma kalau kalian kopas ke AI yang sekarang sudah ada, terus kalian nggak tahu fungsinya, itu sama aja kalian percuma belajar coding gitu ya. Ya tapi jadi sambil kopas itu sambil diulik, dibongkar lagi, dicari tahu kenapa bisa berfungsi seperti ini ya. Kalau di HTML, CSS mungkin ya cuman tubuh dan rangka gitu ya, itu bisa dipahamin secara logika. Tapi kalau misalnya JavaScript ini benar-benar lebih ke interaksi, bahkan ke logika lebih dalam. Jadi memang butuh adaptasi mental gitu ya, butuh adaptasi namanya pemikiran dan lain sebagainya. Udah ada delay ya. Oke, lanjut ketiga. Yang ketiga adalah mulai proyek dari kecil dulu. Misalnya dari kalkulator sederhana, to-do list, jam digital, drag mode toggle gitu ya. Itu bisa melatih logika kalian dalam berpikir. Atau HTML, CSS tambahkan JavaScript. Seperti di website saya tuh dipakai Netlify ya. Itu membuat portofolio sederhana menggunakan website. Nah itu bisa ya. Kalau HTML, CSS itu bisa biasanya belajar sampai 2 bulan cukup. Kalau JavaScript itu berapa tahun sampai ke depan terus maju. Dan di sini sudah mulai nih, kalian mau belajar JavaScript atau Python atau banyak bahasa pemrograman yang lebih advance gitu ya. Tapi kalau disarankan, kalau sekarang kalian belajar namanya JavaScript lebih dulu gitu ya. Tapi dengan mulai proyek-proyek kecil seperti portofolio, kalkulator sederhana, to-do list dan lain sebagainya yang tadi yang gue sebutkan tadi ya. Jadi tidak langsung ke advance lebih besar, tapi lebih kecil dulu. Nah dari situ kalian akan memahami logika pemrograman ya. Jadi itu ya. Jadi ada banyak lah kalau misalnya kalian belajar JavaScript dan itu dari proyek-proyek kecil. Oke, lanjut yang keempat. Gunakan JavaScript dalam hal yang bermanfaat buat kamu sendiri. Buat diri sendiri dulu, jangan buat orang lain dulu. Buat orang lain gampang. Buat automasi tugas kecil, contohnya kayak misalnya to-do list tadi ya, tugas kecil. Ketika kalian ada tugas dan lain sebagainya, kalian bisa merekap secara otomatis gitu ya. Terus manipulasi seperti manipulasi elemen HTML atau DOM, dokumen objek model, itu bisa kalian pelajarin dulu, baru kalian ke proyek besar. Lalu tambahin interaksi kepada website pribadi, itu ya jadi di-include. Kalian buat kalau gua begini cara belajarnya. Gua buat satu proyek yang dimana di situ bisa gua hancurin. Ada 2 proyek. Satu proyek untuk gua tumbal gitu ya, artinya bisa gua hancurin kapanpun gua mau. Satu proyek memang sudah gua upload ke website atau ke hosting. Jadi ketika gue lagi belajar coding, itu gue buat 2. Yang pertama website untuk gue bongkar tadi, yang kedua website yang gue siap deploy.
Jadi ketika ntar gua ada menarik nih, ada pembelajaran baru gitu ya. Gue langsung gue bongkar tuh. Gue bongkar, coba build lagi, gue coba pahamin lagi, coba gue include-kan satu paket, sehingga ketika aplikasi sudah jadi atau portofolio sudah jadi, gue langsung update di codingan yang gue pernah upload ke hosting. Nah, itu cara gue belajar. Jadi apa yang kalian belajar, lempar ke tempat portofolio kalian sendiri. Jadi portofolio itu sebagai tumbal kalian, sebagai lapangan kerja kalian, di mana kalian bisa mengeksplorasi sesuatu dan lain sebagainya. Yang kelima, ya, tips yang kelima, jangan belajar teori terus. Nah, langsung praktek dan utak-atik lagi, bongkar lagi, terus masuk lagi ke dalam lagi. Kalian percuma belajar baca buku, baca artikel, lompat ke AI dan lain sebagainya, tapi tutorial YouTube sampai berapa puluh subscriber gitu kan, percuma kalau kalian teorinya praktiknya tidak ada. Karena coding bukan lebih ke teori. Kalau kalian teori, lebih baik kalian sekolah gitu ya, kuliah tuh selesaikan sampai S3 ya, Stellar juga terserah ya. Jadi lebih ke praktek, sehingga apa, kalian tahu fungsi, terus logikanya seperti apa, alur pembelajaran seperti apa, dan tidak ada lagi itu namanya teori lagi gitu kan. Kalian langsung ke praktek, ke lapangan langsung. Sehingga apa, ketika kalian masuk ke dunia industri teknologi, kalian tidak perlu lagi itu namanya bingung lagi, kaget lagi, wah itu seperti apa nih, karena sebelumnya kalian sudah pernah praktek. Jujur saja, gua belajar teori itu cuma 5%. Karena gue lebih ke praktek gitu ya. Gue paling nggak senang tuh sama namanya teori, itu paling nggak suka gue. Walaupun memang kalau misalnya lagi gabut ya baca dokumentasi, lebih ke teori lagi, turun lagi ke teori kalau lagi gabut. Tapi kalau misalnya gue lagi pemikiran gue lagi jernih, lagi pengen ngoding, ya udah gue langsung ngoding. Dan subscriber gue itu yang gue subscribe itu cuman Indonesia cuman 2. Ya Bang Afrizal sama Pak Sandika Galih, itu 2 orang itu doang. Sampai ZN, sorry. Nah, 3 orang itu yang gue subscribe dan sampai sekarang gue ikutin progresnya. Kalau Bang Afrizal kan banyak ya progresnya seperti apa. Dan tapi gue di situ nggak cuma nonton. Gue ke YouTube itu cuma mengadakan mood untuk bisa ngoding kembali, sehingga gue bisa fokus lagi ke codingan lagi. Nah, tapi kalau misalnya gue udah fokus ke codingan, sudah tuh gue lupa namanya makan, tidur, bahkan sampai mandi pun gue sampai lupa gitu ya, sampai nggak inget dunia lah kalau udah asik sama coding ya. Mungkin kalian yang udah udah asik dengan dunianya udah pada lupa ya dengan dunia. Jadi jangan terlalu fokus kepada teori. Teori hanya sebagai bacaan saja atau cadangan kalian menambahkan wawasan ke otak kalian gitu ya. Tapi full praktek, full cari tahu ya, sehingga tidak stuck di tempat begitu. Oke, lanjut. Poin yang keenam adalah pecah materi JavaScript jadi bagian-bagian kecil. Waduh, apaan tuh Bang? Kok dipecah? Seperti apa tuh maksudnya? Dipecah, kalau di sini gua list menjadi 4. Jadi di JavaScript yang pertama kita pecah. 1, kalian belajar namanya variabel, fungsi, kondisi, dan looping. Kalian cari tahu tuh apa tuh variabel, fungsinya seperti apa tuh fungsi, apa tuh kondisi, apa itu looping. Looping itu berulang ya. Itu kalian terapkan kepada praktek JavaScript. Nah, di situ nanti kalian akan terbuka logikanya. Ya, jadi kalian belajar tuh variabel, fungsi, kondisi, dan looping. Mungkin di channel Ahaba sudah gue buatkan waktu itu ya. Pembelajaran coding JavaScript dasar kalau tidak salah. Coba deh dilihat di atas kalau nggak salah. Itu gue udah pernah belajar, udah pernah gue share maksudnya. Lalu belajar yang kedua itu materi event listener ya, pemanggilan gitu ya, sehingga kalian tahu fungsi tombol ketika diklik seperti apa, ketika ada user meminta sesuatu kapan menggunakan event listener itu seperti apa gitu. Yang ketiga adalah dokumen DOM manipulation atau dokumen object model manipulation. Nah, dari itu HTML tadi yang gue bilang dari poin keempat, yaitu manipulasi elemen HTML yang seperti apa, itu kalian coba terapkan di JavaScript sehingga tidak stuck juga.
Yang terakhir adalah local storage. Nah, di local storage itu biasanya gue pertama kali buat toko online itu gue menggunakan local storage. Gue pahamin local storage seperti apa, penyimpanannya di mana, dan gue ulik-ulik ya pakai inspect tuh. Oh, ternyata di sini. Dan dan itu gue berangsur sampai berapa tahun ya, 2 tahun kalau salah gitu gue pakai local storage. Dan gue di situ belajar cyber security juga, ethical hacking. Ternyata local storage itu tidak worth it untuk deploy aplikasi yang lebih besar. Akhirnya gue belajar tuh namanya PHP dan apa namanya itu, database-nya menggunakan MySQL. Itu gue belajar tuh di situ, pahamin, terus coba gue lakukan, nonton tutorial cuma sedikit beberapa menit. Setelah itu gue pahamin lagi, gue praktekin lagi, dan akhirnya bisa juga walaupun ada banyak error ya, itu hal wajar. Jadi dipecah belajar JavaScript-nya ya, jadi tidak terlalu pusing. Yang pertama variabel, fungsi, kondisi, dan looping kalian pelajarin secara konsisten. Yang kedua event listener, kalian juga harus pahamin kapan dipakainya, kapan difungsikannya. Yang ketiga DOM manipulation, entah dari HTML dan lain sebagainya atau dari CSS. Yang keempat local storage, atau membuat penyimpanan data sementara atau data sederhana, sehingga kalau misalnya yang lebih besar kan ke database ya, dia dinyimpannya di MySQL dan segala macam. Tapi kalau di level kita di pemula itu menggunakan local storage, dipersilakan gitu ya. Oke, poin yang ketujuh adalah gunakan platform belajar interaktif. Apa aja tuh bang? Belajar apa namanya? Yang interaktif seperti apa? Banyak ya sekarang ya platform-platform seperti Course atau FreeCodeCamp, Scrimba atau JavaScript Info, atau bahkan channel YouTube yang bisa bahas proyek real gitu ya. Itu bisa tuh. Kalau gua belajar interaktif pertama dari FreeCodeCamp, gua ngikutin channelnya Pak Sandika Gali ya. Itu dulu ada namanya FreeCodeCamp tiap sore hari. Itu gue coba sambil nonton, sambil gue praktek juga, sambil gue ikutin juga. Tapi nanti gue bongkar lagi gitu setelah live streamingnya itu selesai juga gitu. Terus juga ada namanya itu dari YouTube ya. Dari platform lain juga ada namanya Course. Silahkan tuh, WPU sekarang juga lagi buka course juga. Terus di FreeCodeCamp juga ada. Terus di apa tuh JavaScript Info juga banyak. Itu kalian belajarkan. Banyak praktek-praktek atau course yang gratis yang bisa kalian ambil pelajarannya gitu ya. Jadi gunakan platform yang lebih interaktif sehingga bisa menunjang kalian untuk bisa lebih ke praktek atau bisa melatih skill logika kalian dalam belajar coding atau bahasa pemrograman. Oke, yang ke-8 adalah gabung komunitas biar nggak ngerasa belajar sendirian. Jujur ya, gue pernah belajar sampai 24 jam gitu ya. Itu gue tidur cuma 2 jam 3 jam lah gitu ya. Dan itu sangat ya Allah, burn out gitu kan, pusing gitu kan, gak ada temen ngobrol, gak ada temen gabung karena gue orangnya introvert juga kan ya, dan gue juga sulit untuk bisa berinteraksi dengan orang yang baru gue kenal gitu kan. Jadi coba gabung dengan komunitas yang di situ adalah komunitas IT atau coding. Banyak kok, ada Discord, Telegram atau komunitas coding lokal. Ya, sekarang banyak kan, lebih banyak ke Discord. Nah, dari situ kalian bisa mendapatkan 3 manfaat. 1, ilmu baru. Kalian bisa mengenal cara pemecahan masalah dari si komunitas tersebut. Yang kedua dapat relasi. Yang ketiga dapat networking. Atau nanti ketika kalian sudah bisa, kalian bisa mencari loker kerja dari grup tersebut. Biasanya grup-grup itu tuh menyediakan loker info gitu kan, loker kerja. Itu bisa kalian gunakan sebagai platform kalian menunjang ke suite karir. Nah itu tuh, jadi gabung komunitas biar nggak sendiri dan burn out atau bahkan pusing gitu ya. Dan kalau udah pusing ya sudah istirahat, jangan dipaksakan karena nggak baik juga kan. Oke, jadi gabung ya ke komunitas. Banyak kok komunitas Discord yang lebih profesional. Ya PZN juga gabung juga tuh buat Discord kalau nggak salah ya. Oke, tadi ke-8 adalah gabung komunitas ya. Yang ke-9 adalah dokumentasi semua progres yang kalian buat. Nah, sekecil apapun progres itu tetap progres. Asik, kalau kata Pak Sega seperti itu ya. Upload seperti apa? Upload ke proyek ke GitHub atau bikin konten YouTube seperti gua ini seperti ini ya. Jadi kalian mempunyai 3 hard disk kalau misalnya dalam gua itu. Lu
bisa menyimpan ketika lu lagi burnout, kalian bisa tampil ke YouTube. Oh seperti ini tips burnout. Kalian tonton lagi, oh seperti ini, kalian lakukan lagi. Yang kedua kalau codingan, kalian dokumentasi, artinya bisa kalian bikin mungkin bikin video ya di handphone. Kalau kalian nggak berani YouTube upload ke YouTube, kalian bikin video di handphone dan kalian sambil jelaskan. Itu untuk penyimpanan memori kalian di otak, karena kalian mungkin kita tuh sebagai manusia kadang suka lupa gitu kan. Oh udah berapa hari nggak ngoding, bahkan udah berapa minggu nggak ngoding, kadang gue suka lupa juga. Jadi kalian bisa tuh lihat dokumentasinya yang dulu pernah kalian upload dan kalian pelajarin lagi. Biasanya kalau gue lebih ke GitHub. Jadi ketika gue lagi lupa atau bagaimana progresnya, gue biasanya langsung lihat ke GitHub dan gue bisa baca. Dan jangan lupa tuh dikasih namanya backslash komentar gitu ya. Ini fungsinya buat ini gitu ya. Itu memudahkan kalian dalam tahap belajar. Dulu waktu gue pertama kali belajar coding, itu gue kasih gitu komentar. Ini fungsinya ini, sambil gue jelasin, sambil gue pahamin gitu juga. Nah itu jadi fungsinya seperti itu. Dokumentasi setiap progres yang kamu lakukan. Yang terakhir adalah tips yang terakhir ya, ke-10, jangan terlalu keras sama diri sendiri. JavaScript itu bisa dipelajarin asal konsisten dan mau gitu ya, serta sabar. Jadi kalau kalian tetap bersikeras untuk bisa belajar sendiri tanpa gabung komunitas, tanpa melihat roadmap selanjutnya, itu kalian malah nanti jadi pusing dan gak akan mau jadi belajar lagi, banyak alasan lagi, dan akan turun lagi mood kalian untuk belajar coding. Ternyata coding itu gak segampang yang gue pikirkan. Memang coding itu gak gampang bro gitu kan. Jadi kalau misalnya memang ada yang ngomong belajar itu coding itu gampang, tinggal sekarang ada AI gitu, copy paste, bacot anjing. Kata gue mah, AI bukan sebagai kacung kalian ya. Kalian memahami AI, kalian belajar di AI itu jangan kalau dalam tahap belajar itu jangan sekali-kali kopas. Kenapa gue bilang seperti itu? Kalian akan dimanjakan memberikan kode atau memberikan kode-kode gratis dari AI. Ya memang kalau AI sekarang bisa generate lebih bagus, lebih ini. Bang, coding kan 30 menit selesai bang, sisanya ngapain kayak? Iya betul. Cuma kalau lebih kompleks kapasitasnya atau misalnya proyeknya itu nggak akan bisa. Mungkin AI bisa ngebantu sebagian saja, tapi tidak bisa powerful. Jadi kalau misalnya kalian belajar, lebih baik kalian belajar dari 1 YouTube, 2 dokumentasi. Sudah cukup itu dulu kalau bagi pemula ya. Tapi kalau misalnya yang sudah udah mengerti fungsi dan sebagainya, silahkan untuk perbantuan mungkin pakai AI. Dan cara promptnya itu berbeda ya, antara pemula dengan yang sudah mengerti fungsinya itu berbeda ya. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri ya, asalkan kalian belajar konsisten dan mau sabar dan mau ngulik, jiwa penasarannya ada, ya gas terus gitu ya. Kalau gue gini prinsipnya, selama gue ingin tahu, selama gue belum bisa, selama gue belum paham, gue akan terus ulik sampai dia ketemu. Itu prinsip yang gue tekunin gitu ya. Walaupun orang-orang bilang katanya udah tidur, udah gini-gini, bacot kata gue mah. Gue akan ngedengerin, jangan terlalu begadang, tersakit, mati tinggal kubur anjing, enggak. Iya tapi gue begitulah prinsip gue sampai sekarang untuk bisa menunjang belajar coding ya seperti itu. Walaupun emang sisi gue memang gak baik, tapi jangan ditiru. Ya banyak. Jadi kalau gue seperti itu. Gue kalau udah pengen belajar satu di jurusan, semaksimal mungkin gue harus bisa sampai di titik itu ya. Jadi yuk kita belajar sama-sama di di semua platform yang gue tadi jelaskan dari 1 sampai 10. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, jangan terlalu jadi introvert gitu ya kalau jadi dunia coding. Jadilah mau jadi generalis atau spesialis, cukup, bukan jadi introvert atau extrovert ya. Jadi jangan mandang sisi latar belakang kalian, tapi pilih salah satu, mau jadi generalis atau spesialis, mau jadi ahli dalam satu bidang atau semua bidang. Oke, itu aja, sampai sini saja di channel YouTube Haba. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan tanda lonceng, bahkan kalau bisa di share ya, karena gue udah capek nih buat konten seperti ini ya. Walaupun 3 tahun drop dulu sebentar,
Tapi gue akan terus up konten selanjutnya. Banyak ya, ini ada beberapa pertanyaannya. Kalau misalnya itu ada pertanyaan menarik, gue akan jadikan bahan konten selanjutnya. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Bye bye.